Bagaimana Mama tahu kalau Papa sayang Mama? Karena Papa menyatakan isi hatinya secara jujur. Jadi berarti kejujuran itu sangat penting. Benar, semua orang percaya harus tahu bahwa Allah itu kebenaran. Dia menyatakan isi hatinya lewat Alkitab secara jujur dengan motivasi mengasihi umatnya. Berarti Alkitab itu layak dipercaya. Dan kita berdoa agar Tuhan memberikan kita firman yang memimpin pada pertobatan. Itu sangat diperlukan. Khususnya hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana 3 orang yang masing-masing menawarkan diri untuk mengikut Yesus. Apa jawaban yang diberikan Kristus kepada mereka satu persatu? Aku ingin tahu selanjutnya. Teman-teman juga kan? Yuk! Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita masih punya kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa ya, mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau saat ini Tuhan berikan kembali kepada kami satu kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya ketika kami belajar firman-Mu, kami boleh pusatkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkannya. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang kami dengar tertanam dalam hati kami, menolong kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kemampuan untuk mengikuti setiap jejak langkah kaki Tuhan. Demikian juga Tuhan, tolong kami yang akan menyampaikannya, menguraikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, jadilah guru agung kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum saya menguraikan perenungan firman Tuhan hari ini, saya akan mengawali dengan memberitahukan pada kalian. Di dalam Alkitab yang kalian dan saya punya pada umumnya dalam terjemahan yang sudah berlalu itu, ada satu kata yang kurang tepat, yaitu nama binatang. Di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-58 di situ dituliskan serigala. Tetapi yang betul adalah rubah, ya. Jadi jangan kaget nanti kalau saya berkata rubah, oke? Nah, ayo kita sama-sama sekarang melanjutkan renungan firman Tuhan hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melanjutkan perjalanannya menuju ke Yerusalem, tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Siapakah orang ini? Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 19 sampai dengan 22 dikatakan bahwa orang ini adalah seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat adalah orang yang mengerti dan paham benar tentang Taurat, yaitu tentang kitab-kitab Musa, yaitu mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan orang-orang ahli Taurat ini pada umumnya sangat tidak senang dan benci kepada Tuhan Yesus, karena dianggap Tuhan Yesus sangat berlawanan pengajarannya dengan apa yang tertulis di dalam Taurat. Itu menurut versi mereka, tetapi sebenarnya tidak. Dan ketika orang ini mengatakan demikian, apakah Tuhan Yesus langsung mengiyakan permintaannya? Tidak dijawab ya atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan perkataan seperti ini. Rubah mempunyai liang, burung-burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perkataan ini sekaligus menjadi ujian dan koreksi buat ahli Taurat ini. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam hatimu? Biarlah kalimat ini menjadi ujian bagi dirimu. Seseorang yang ingin mengikut Yesus Kristus harus mempunyai pikiran seperti anak manusia yang datang ke dalam dunia, yaitu hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam penuh hinaan oleh banyak orang, hidup penuh dengan berbagai macam resiko yang memusuhi hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, entah pikiran apa yang ada di dalam pikiran ahli Taurat ini. Tetapi Tuhan Yesus ingin memberitahu, jikalau seseorang ingin ikut dirinya,
orang itu jangan berpikir menjadi orang yang terkenal. Jangan berpikir menjadi orang yang dipuji-puji oleh banyak orang. Bahkan jangan berpikir dia akan menjadi orang yang kaya dan makmur. Tidak. Tuhan Yesus sudah mengatakan, anak manusia datang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak-anak, dari cerita satu orang ini kita boleh diingatkan bahwa ketika seseorang memutuskan dirinya bertekad untuk mengikut Yesus kemana saja Yesus Kristus pergi, maka orang itu harus berani meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Kemudian Yesus menyambung dengan memanggil seseorang yang menurut Matius pasal 8 ayat 19 sampai 22, ini adalah salah satu murid Yesus. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Ini murid Yesus loh. Tetapi dia memberikan alasan, izinkanlah aku pergi lebih dahulu untuk menguburkan ayahku. Tuhan Yesus menjawab, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati, tetapi engkau pergilah mengabarkan kerajaan Allah di mana-mana. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau berpikir dan bertanya, bukankah itu tugas yang baik? Seorang murid itu menghormati orang tuanya. Ya, Tuhan Yesus tahu hal itu. Bukan tidak tahu. Tetapi Tuhan Yesus kalau sampai menegur dengan keras dan pedas, pasti ada sesuatu yang salah di dalam diri orang tersebut. Mungkin kau bertanya juga, kenapa Tuhan Yesus tidak saja ikut berduka cita, mengucapkan belasungkawa, bahkan ikut datang ke penguburan atau pemakaman ayah daripada orang itu. Sekali lagi, di dalam diri orang itu ada satu pemikiran tersembunyi yang orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau mengatakan terlalu pedas, terlalu keras, terlalu kasar perkataan Tuhan Yesus, ya, tapi itu demi menyadarkan seseorang untuk hidup dalam pertobatan. Nah, untuk kau tahu kenapa Tuhan Yesus sampai mengatakan hal itu, kita harus mengetahui latar belakang budaya dan tradisi orang-orang Yahudi yang hidup di dalam zaman itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam zaman itu seorang Yahudi biasanya menguburkan seorang ayah atau seorang keluarganya itu bukan terjadi satu kali, tetapi ada dua kali proses, yaitu penguburan yang pertama dan penguburan yang kedua. Dan biasanya itu berjarak 1 tahun. Waktu memakamkan pertama, orang itu dimasukkan ke dalam goa dan ditutup dengan batu. Sampai setahun kemudian, daging-dagingnya habis dan diambillah tulang belulang itu, dimasukkan ke dalam satu kotak batu yang bernama ossuari. Di situlah dikumpulkan. Bukan saja tulang dia, bisa juga tulang satu keluarga dan beberapa orang maksudnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah memakamkan, itu juga tidak langsung dia bisa pergi karena menurut adat, tradisi, ketentuan agama untuk terus mengadakan satu ritual-ritual sehingga urusan penguburan dan hari-hari perkabungan berikutnya bukan urusan yang gampang dan bukan selesai 1 hari, tapi masih panjang. Belum lagi kalau dikaitkan dengan penguburan yang kedua, berarti bisa memakan waktu 1 tahun. Tetapi ada hal yang tersembunyi yang paling penting yang Tuhan Yesus ingin koreksi dari salah seorang muridnya ini. Bahwa ketika seorang ayah meninggal dunia, disitulah orang mulai memikirkan, saatnya tiba pembagian warisan. Artinya orang ini sudah memikirkan, kalau saat ini aku secepatnya ikut Yesus, apa sih yang Tuhan Yesus bisa berikan padaku? Bisa kekayaan apa yang aku dapatkan dari Tuhan Yesus? Padahal kalau aku menguburkan ayahku, tak lama lagi aku mendapatkan warisan itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, inilah satu pemikiran yang menyebabkan dia mengatakan, izinkan aku menguburkan ayahku terlebih dahulu. Jadi kalau masalah hormat pada orang tua harus, tetapi di balik pemikiran itulah yang menjadi persoalan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang ketika Tuhan panggil,
kita tidak menghitung untung rugi ketika kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang ikut di dalam langkah-langkah kaki Tuhan, untuk bersama-sama melayani di dalam kerajaan Allah. Mari kita melihat bahwa kerajaan Allah itu adalah satu kerajaan yang begitu luar biasa agung dan yang penuh dengan keindahan karena hidup bersama dengan Kristus di situ, melayani bersama dengan Kristus di situ. Anak-anak, yang berikutnya, ada orang yang juga mengatakan, aku mau mengikut engkau, tetapi izinkan aku untuk berpamitan kepada keluargaku. Anak-anak, orang ini sepertinya semangat untuk ikut Tuhan, tapi di belakangnya ada alasan, izinkan aku untuk berpamitan pada keluargaku. Anak-anak, Tuhan Yesus saat itu menjawab, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Anak-anak, jikalau orang ini benar-benar tulus hanya untuk sekedar pamit kepada keluarga dan segera kembali, tentunya Tuhan Yesus tidak akan mengucapkan kalimat seperti tadi itu. Tuhan Yesus mengatakan, ya silakan dan aku tunggu di sini. Tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak bagi kerajaan Allah. Itu menunjukkan bahwa orang ini hanya sekedar ingin menghindar dari apa yang Tuhan mau. Sekalipun dia yang mengajukan, dia lebih berat dengan keluarganya, dia berat dengan saudara-saudaranya, dia berat dengan urusan-urusan rumah, dia berat dengan seluruh harta bendanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bisa saja orang ini berpikiran mengingat akan cerita Elisa. Elisa ketika dipanggil Elia untuk menjadi penggantinya sebagai seorang nabi, Elisa pernah mohon pamit kepada Elia untuk mencium bapak ibunya, berpamitan. Tetapi Elisa tidak mungkin tidak kembali kepada Elia. Itu sebabnya Elia mengizinkan Elisa untuk berpamitan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Elia diberitahu oleh Tuhan bahwa Elia harus mengurapi Elisa untuk menjadi nabi yang menggantikan posisinya sebagai nabi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita yang saat ini hidup, kita tidak bermain-main dengan panggilan yang Tuhan berikan. Kita menyiapkan hati kita, kita tidak lagi memperhitungkan untung dan ruginya ikut Tuhan Yesus. Tapi kita melihat betapa menyenangkannya ketika kita ini diajak untuk boleh bersama-sama terlibat di dalam pelayanan ladang Tuhan. Terlibat di dalam pelayanan kerajaan Allah yang ada di muka bumi. Itu sebabnya mari kau dan aku selalu siap sedia untuk mengikuti ajakan Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami ketika Tuhan memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang bergabung di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Kami menyiapkan hidup kami untuk setiap jejak langkah kami diperdamaikan dengan Tuhan. Jejak langkah kaki kami bersama dengan Tuhan mencari jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun boleh menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan di dalam karya-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mama, mengapa Yesus berkata biarlah orang mati menguburkan orang mati? Berarti permintaan Yesus tidak masuk akal. Pasti tidak. Kristus mau kita bersikap manis dan hormat dalam setiap relasi untuk menunjukkan kesalehan di rumah serta membalas budi kepada orang tua dan guru. Tapi jangan dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban kita terhadap Allah. Jadi kalau sampai hubungan terdekat kita menjauhkan dari Kristus, berarti butuh semangat lagi seperti yang dilakukan seorang Lewi itu. Berarti pernyataan Yesus tetap masuk akal.
Kupikir-pikir, bukankah dia tidak melarang Elisa minta izin pada keluarganya? Tuhan memang tidak melarang pelayannya berpamitan. Tapi semua itu janganlah mengganggu ketaatan kita saat ini terhadap panggilan Kristus. Kita memang harus ingat kapanpun Tuhan panggil, maka pertimbangan orang lain bukan yang utama. Lanjutkan baca Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 16. Semangat!